Dan ada saya Ines Nirmala yang senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Anda di kesempatan Kamis 4 November 2021 ini. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua dan pendengar pagi hari ini kita membincangkan seputar inovasi UMKM di ajang GIAS 2021 dan Ruang Publik KBR hari ini juga dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA. Nah, seperti kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra-pandemi. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19, UMKM menjadi sektor yang paling terdampak dan untuk itu di tahun 2021 ini pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN memberikan anggaran tambahan sebesar 186,8 triliun rupiah atau naik dari realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 173 triliun rupiah. Nah, sejalan dengan pemerintah, YDBA atau Yayasan Dharma Bakti Astra juga memiliki komitmen sebagai bentuk peran serta secara aktif dalam membangun bangsa melalui UMKM yang dibinanya. Dan sejak didirikan sampai Desember 2020, YDBA sudah memberikan pembinaan dan dukungan perluasan akses kepada ribuan UMKM yang salah satunya dilakukan melalui fasilitasi pemasaran pada beberapa pameran. Nah, apa saja bentuk fasilitasi pemasaran yang dapat diikuti oleh UMKM binaan YDBA dan apa saja manfaat yang dapat diterima UMKM melalui program-program tersebut yang diselenggarakan oleh YDBA. Ini yang akan kita perbincangkan di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Baiklah, di kesempatan pagi hari ini kita juga akan berbincang dengan dua orang narasumber. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Bapak Arif Rahman Hakim, staf Departemen Training dan Mentoring YDBA. Selamat pagi Pak Arif, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Ines. Baik, kabar baik. Iya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Arif pagi hari ini. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang bersama narasumber Bapak Edo dari UD Aneka Loyang UMKM Binaan YDBA. Selamat pagi Kang Edo, apa kabar? Boleh diaktifkan dulu mikrofonnya Kang Edo. Udah. Iya, Udah, iya, sudah terdengar ya suara saya jelas? iya, jelas. Baik, Kang Edo terima kasih sudah bergabung juga di Ruang Publik pagi hari ini. Atau Kang Edo ini nama aslinya Acep Saipudin tapi biasa dipanggil Kang Edo, betul ya? Iya. Iya. Nah, ini saya mau berbincang-bincang dulu dengan Bapak Arif Rahman yang memang melakukan mentoring kepada UMKM binaan YDBA. Bisa diberikan gambaran dulu sebelumnya nih Pak Arif bagaimana potret UMKM di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Ines ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, UMKM ini merupakan penopang perekonomian Indonesia. Nah, hal ini tentu bukan sebuah kebetulan ya, karena UMKM sendiri memiliki kreativitas tanpa batas gitu ya, sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, termasuk dalam kondisi pandemi kemarin ya, dari 2020, karena perekonomian sebegitu terpuruknya, tetapi UMKM Indonesia mampu tetap survive, tumbuh, dan berkembang. Iya, baik. Sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Pak Arif ya. Oke, baik. Pak Arif nanti boleh dilanjutkan lagi penjelasannya seputar potret ya, seputar potret UMKM di Indonesia. Dan sekarang saya ke Kang Edo dulu nih dari UD Aneka Loyang. Kang Edo boleh diceritakan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Kang Edo, usahanya di bidang apa, produksinya apa saja, dan bagaimana pergerakan dari usaha yang dilakukan sejauh ini dan melewati pandemi COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Di sini saya bekerja di pengrajin ya, pengrajin usaha loyang yang memproduksi cetakan-cetakan kue gitu kan, cetakan-cetakan buat aneka masakan gitu.
kue segala macam. Ya untuk saat ini alhamdulillah buat ke pasaran lokal aja ya, ke pasaran tradisional gitu, di pasar gitu. Ya, baik. Sekarang kita sudah terhubung lagi dengan Pak Arif. Tadi sepertinya ada gangguan sinyal ya. Bagaimana Pak Arif? Sudah terdengar suara saya jelas di sana? Oke, sepertinya kita belum bisa mendengar suaranya Pak Arif ya. Halo Pak Arif, selamat pagi. Halo Ibu, mohon maaf Iya, tadi sedikit. ada sedikit gangguan sinyal, jadi Ya, terpotong penjelasannya nih. Boleh dilanjutkan lagi Pak Arif seputar baik. potret UMKM di Indonesia. UMKM ya. Jadi UMKM Indonesia ini merupakan penopang perekonomian di Indonesia ya. Dan ini bukan merupakan sebuah kebetulan ya. Jadi memang salah satu keunikan dari UMKM adalah memiliki kreativitas tanpa batas gitu ya. Sehingga UKM ini mampu bertahan dalam kondisi apapun. Jadi kalau kemarin dalam kondisi pandemi dari Maret 2020 sampai saat ini, di mana perekonomian mulai turun gitu ya. Nah, UMKM Indonesia mampu survive, bertahan, bahkan berkembang. Nah, seperti salah satunya yang hari ini hadir, Kang Edo, ini salah satu UKM yang malah mendapatkan berkahnya gitu dalam kondisi pandemi karena kreativitasnya tanpa batas. Ya, Kira-kira baik. Nah, Kang Edo boleh dijelaskan gimana kondisi usahanya di saat pandemi COVID-19? Ya, ya terima kasih Bu. Dari sebelumnya COVID semenjak COVID-19 itu saya lumayan turun ya, lumayan turun dari sekian persen, dari per bulan juga sampai 45 juta per bulan. Nah setelah saya mengikuti YDBA, ya alhamdulillah sekarang ada kemajuan besar juga Mbak. Mhm. Dibantu untuk pemasarannya juga. Ya, baik. Nah, Pak Arif boleh dijelaskan lagi ya penjelasannya tadi dan sekalian boleh diceritakan UMKM apa saja yang dibina oleh YDBA? baik. Nah, YDBA hingga saat ini membina 4 bidang sektor UMKM. Yang pertama adalah sektor manufaktur, kemudian sektor bengkel, kemudian sektor kerajinan dan kuliner, kemudian sektor pertanian. Mhm, Nah, dari iya, keempat sektor ini kita coba bina di berbagai seluruh daerah ya, dari Jawa dan juga di Kalimantan. Kami masih fokus di 2 pulau ini. iya. Kalau Kang Edo sendiri usahanya sejak kapan mendapat binaan dari YDBA? Saya mulai mengenal YDBA itu di tahun 2019 ya. Mhm, Ya, pada awal juga saya melihat YDBA merupakan pihak yang membantu kami untuk mendapatkan tambahan order, Mbak. iya, Sehingga saat itu kami pikirkan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan order dari YDBA. Dan ternyata butuh proses juga, harus bisa memiliki kemampuan yang baik untuk mengelolanya. Kami mhm, pun menjadi sadar bahwa penting juga untuk dapat meningkatkan kemampuan diri selain mendapatkan order banyak, Mbak. mhm, iya. Dan mengenal YDBA dari mana waktu itu Kang Edo? Kalau mengenal JDBA itu saya dari siapa ya? Oke, mungkin dari Eh, salah satu kerabat ya mengenalnya nah, ya. iya ya. Iya. Dan untuk menjadi UMKM binaan apa saja yang dilalui? Saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan gambar seperti gambar teknik ya, Mhm, terus pelatihan 5R, terus digital marketing, dan masih banyak juga berbagai program lain, Mbak. mhm. Iya, baik. Nah, kalau gitu saya mau balik lagi ke Pak Arif dari YDBA. Ini kenapa sih YDBA membuat program binaan untuk UMKM? Apa urgensinya? Boleh dijelaskan juga. Baik, ini berbicara mengenai histori berarti ya. Jadi sejak tahun 1980, sebelum Indonesia itu mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, pendiri Astra, Om William Suryawijaya, telah memikirkan dan melakukannya itu ya. Nah, ini luar biasanya Om William ya. Jadi saat itu belum diwajibkan, tetapi Astra sudah mulai memikirkan dan melakukannya. Nah, karena Om William ingin bahwa Astra ini menjadi pohon yang rindang
yang mana dapat menduduki banyak orang gitu ya, termasuk UMKM Indonesia. Nah, sehingga Om William berharap melalui YDBA yang fokus pada pembinaan UMKM, YDBA dapat mendukung cita-cita Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa. Nah, ini menjadi latar belakang kami membina UMKM. Oke, baik. Jadi ini balik lagi ke filosofi yang dilakukan oleh YDBA pada awalnya ya. Makanya yang disasar juga pihak UMKM. Nah, Betul. kalau Kang Edo tadi kan juga sempat menceritakan kalau awalnya ada penurunan di saat pandemi COVID-19. Tapi kemudian bagaimana nih sekarang ini? Apakah sudah lebih baik dan bagaimana bantuan dari YDBA dalam kelangsungan usaha Kang Edo? Ya, alhamdulillah Bu. Dari masa pandemi sekarang alhamdulillah meningkat juga. Alhamdulillah. Meningkat lagi ya? Meningkat lagi. Iya. Dan Pak Arief ini boleh dijelaskan juga ya seputar fasilitas pemasaran yang menjadi salah satu program YDBA dalam membina UMKM. Kenapa fasilitasi pemasaran menjadi penting? Baik, jadi core pembinaan kami sebenarnya ada 4, Mbak. Jadi ada pelatihan dan pendampingan, fasilitasi pembiayaan, dan fasilitasi pasar. Nah, fasilitasi pasar ini merupakan elemen yang cukup penting dalam pembinaan, karena tanpa adanya pasar, tentu produk UKM tidak dapat terserap dengan baik. Artinya UKM pun akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, YDBA tidak hanya melakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi UKM, tetapi juga membantu melakukan fasilitasi pasar, membuka akses pasar kepada membuka akses pasarnya UKM. Nah, tentu ini akan menjadi semangat buat teman-teman UKM juga dalam melakukan program pembinaan. Nah, salah satu fasilitasi pasar yang kami lakukan adalah dengan mengikut sertakan UKM dalam pameran-pameran yang YDBA ikuti. Nah, salah satunya adalah pameran yang terdekat yang akan diikuti oleh YDBA adalah pameran otomotif terbesar di Indonesia, yaitu GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show, yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai tanggal 21 November mendatang. Nah, YDBA secara konsisten sudah mengikuti pameran GIAS ini sejak pertama kali dilaksanakan, yaitu di tahun 2015 ya. Bahkan sebelum itu, sebelum GIAS namanya adalah IMS atau Indonesia International Motor Show. Sejak tahun 2006 hingga 2014, YDBA selalu berperan dalam kegiatan pameran ini gitu ya. Nah, tentunya pameran ini YDBA memiliki tujuan. Nah, di mana tujuan tersebut adalah YDBA ingin menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi penting dalam industri otomotif nasional. Kemudian kami juga ingin menjadikan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, karena ajang ini tentu akan dihadiri oleh banyak pihak yang tentunya bisa menjadi potensial pelanggan bagi UMKM khususnya yang berkaitan dengan otomotif. Nah, selain itu, tentu kami juga ingin memberikan wawasan kepada UMKM tentang perkembangan dunia otomotif, sehingga UMKM bisa melihat dengan mata yang lebih dalam, lebih luas gitu ya, bahwa perkembangan teknologi di luar sana, kemudian selera pasar, sehingga UMKM bisa mendapatkan insight untuk melakukan pengembangan produknya. Kira-kira itu, Mbak. Wah, luar biasa. Ini hal yang memang sangat dibutuhkan oleh UMKM, dan tadi Pak Arief juga menjelaskan bahwa mereka akan ikut dalam pameran GIAS yang berlangsung tanggal 11 sampai 21 November ini, dan nanti bisa diperbincangkan lebih lanjut ya, Pak Arief ya. Siap. Iya, dan sekarang kita beri kesempatan dulu untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Ray di Kemang, Jakarta Selatan. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ray. Halo, selamat pagi. Iya, Ray, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Ya, saya mau nanya nih, rencananya ke depannya sektor apa lagi yang akan dilihat oleh YDBA nih selaku pengembang UMKM kan ya, selain sektor yang udah ada gitu. Rencananya ke depannya mau ada sektor mana lagi sih? Iya. Ya, kan. Oke, kalau Ray sendiri apakah ada usaha atau UMKM yang dilakukan? Mau rencana aja sih.
Oke, baiklah. Nanti akan dijawab oleh Pak Arief setelah jeda ya, karena sekarang saatnya kita break sejenak dan juga kita mengajak pendengar untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Dan juga Anda bisa menghubungi atau mengirimkan WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa mengirimkan atau mengetikkan komentar Anda lewat kolom chat di channel YouTube Berita KBR. Dan jangan kemana-mana, tetap di siaran Ruang Publik KBR.